Surah artinya adalah hari kemenangan. Dan kita tidak bisa ngutik-utik itu ranah iman. Ya. Tetapi kalau kata suro di dalam bahasa Jawa artinya adalah berani. Suro itu berani. Suro bisa diartikan adalah mesu sariro. Bagaimana kita harus tirakat, mesu sariro. Sariro itu tubuh raga ini dipesu. Dilatih untuk tirakat. Dilatih supaya nanti siap ngelakoni mati sakjroning urip, supaya nanti siap untuk menuju manunggaling kawula Gusti. Mesu sariro. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, sebentar lagi kita akan sampai pada tahun baru Jawa. Satu suro atau satu badrawarna. Yang aboge jelas nanti adalah Dal Tugi. Tahun Dal, harinya Setulgi. Masyarakat Jawa masih kuat untuk melestarikan berbagai kegiatan di bulan Suro. Kita akan bahas tentang kalender Jawa. Kita akan mengambil tema, benarkah kalender Empu Bayun itu hoak atau hoax? Karena ada channel yang mengatasnamakan penggiat budaya Jawa ini menyerang atau mengatakan kalender Empu Bayun itu hoax. Nah, sebelum kita adakan bahasan tersebut, ini akan kita buka dengan tembang. Nah, ini sekali-sekali Pak Sugiono nembang. Nah, silakan Pak Sugiono. Sugeng dalu rahayu. Rahayu. Ini menyebut pahlawan putri. Yaitu Sri Huning. Sinebut pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban, putra Kanjeng Suro Lawe. Dok prangkung bodona goro, bebelo wirat moyo, tangi Sri Huning gugur, dadi kusumaning bangsa. Rahayu. Nah, ini sekali-sekali nembang Pak Sugiono. Nah, sekarang gantian istrinya yang nembang, ya Bu Nani Mardiati. Monggo mau cepat ini. Silakan Bu Nani. Ya, gantian suami istri. Rahayu. Rahayu. Aduh Gusti Kang Maha Welas Asih, paring
batin pecah gesang ingkang ulo najan silih popo piyong kaki sedulur yang sana kalamun murutan becik nora pantes yen nuto. Rahayu. Lanjut Mas Anton. Nah, keluar udah siap nih. Nah, monggo Mas Anton. Nggak siap nanti. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Benarkah kalender Empu Hubayun itu hoax atau wax? Ya. Beberapa waktu yang lalu ada channel YouTube yang selama ini, sebenarnya channel ini cukup besar, bahkan lebih besar channel beliau ini daripada channel kami di Rakyat Prasojo. Ya. Beliau mengatakan kalender Empu Hubayun itu hoax. Beliau juga mengatakan bahwasanya kitab suci orang Jawa itu bukan serat teles. Ya, saya sempat dihubungi oleh beberapa teman, beberapa anggota supaya saya ini untuk menanggapi misalnya entah ada yang bernada provokasi supaya saya berkonflik dengan beliaunya ini yang mengatakan kalender Empu Hubayun itu hoax atau kitab suci orang Jawa bukan serat teles ya. Saya dikirimi videonya, saya cermati. Dalam video tersebut tidak menyebut nama Rakyat Prasojo. Karena itu saya pun juga tidak menyebut nama channel tersebut. Ya. Dan juga tidak menyebut nama Sutrimo. Ya. Beliau mengkritisi, beliau menyerang kalau kalender Jawa Empu Hubayun itu hoax atau wax. Dan di video lain beliau juga menyerang kalau di video Rakyat Prasojo kan banyak kita sampaikan bahwasanya ketika bicara budaya Jawa ini harus memenuhi 3 kunci pokok dasar, landasan. Yang pertama, budaya Jawa itu semuanya adalah high logis atau tinimeng nalar, penalaran tinggi, high logis. 2, kasunyatan, realita. Yang ketiga, harus selaras dengan serat teles. Karena dasar, landasan ajaran Jawa itu serat teles atau alam semesta. Ya. Ini bukan kitab suci gitu. Kalau kitab itu kan buku. Dan kalau kita pelajari tidak ada kitab suci, yang adalah kitab yang disucikan. Nggak ada kitab suci. Wong kitab itu kan dari buku lah. Buku itu ada yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan itu kadang-kadang ada yang kena teletong sapi juga kok. Kertas-kertas yang ada ini kan ini banyak kan, ada yang dari tebu, ada dari pohon pulp. Nah ini kan waktu masih berbentuk pohon kan ada yang kena teletong sapi juga, kotoran sapi. Bagaimana disebut suci gitu loh. Jadi nggak ada kitab suci. Tapi kalau kitab yang disucikan atau kitab yang dianggap suci oleh orang yang mempercayai, ya itu ada. Dan Jawa tidak punya kitab suci, gitu loh. Nah, serat teles itu alam semesta. Itu adalah landasan dalam ajaran Jawa. Ya. Saya walaupun diprovokasi, saya berusaha tenang, saya tidak mau membalas. Memang cukup saya sayangkan ya. Bagaimana juga beliau tadi punya pengikut, ya. Dan mohon maaf, kami pun walaupun nggak begitu besar juga punya pengikut.
Kalau kita sesama tokoh ini berkonflik, ya kita malu tuh. Malu pada orang-orang yang tidak suka budaya Jawa. Oh ternyata orang-orang yang bergelut di budaya pun seneng gegeran gitu loh. Saya nggak mau seperti itu. Sehingga saya pernah menyampaikan ke admin supaya Japri channel tersebut kita ngajak ketemu untuk bersinergi dalam perjuangan. Tapi Japri dari admin kami nggak direspon oleh admin itu, sehingga ya kita nggak terlalu kita barangkali dianggap kecil gitu, nggak dianggap lah, nggak apa-apa. Tapi setelah saya cermati dalam video tadi, dan saya juga dikirimi kalimat-kalimat hasil diskusi di grup WA mereka yang dikirim ke saya. Setelah saya pelajari, beliaunya ini tidak menyerang Raket Prasojo. Kata-katanya apa? Nggak ada itu kalender Jawa Empu Bayun kok berdasarkan Pranoto Mongso. Nah, esensi diskusi mereka seperti itu. Kalau itu yang mereka katakan, saya katakan betul. Saya sepakat. Berarti yang diserang sebenarnya bukan Raket Prasojo, tetapi kelompok tertentu ya, yang mengawali adalah kalau nggak salah itu organisasi berinisial KM ya. Ini mulai memviralkan tahun baru Jawa Empu Bayun tahun 2936, tahun barunya setiap tanggal 22 Juni. Yang mereka pakai pedoman adalah konsep hitung kalender Pranoto Mongso. Nah, kalau ini yang mereka pakai ya tentunya beliau yang tadi ya, yang berinisial inisial T gitu lah. Ini benar kata-katanya. Kalau yang mereka cermati adalah kalender Empu Bayun hasil bukan kajian ya, tapi hasil comot-comot ya dari KM tadi, ya itu benar, itu hoax. Kenapa? Karena kalender Pranoto Mongso ini adalah karya dari Sinuwun Pakubuwono VII, Raja Surakarta. Karena melihat kehidupan rakyatnya, Sinuwun Pakubuwono VII ini membuat kalender Pranoto Mongso, karena ini memang kalender pertanian. Seorang raja tentunya menginginkan rakyatnya itu makmur. Jadi kalau kalender Pranoto Mongso tidak ada hubungannya dengan kalender Empu Bayun. Nah, kalau dikait-kaitkan, dicocok logi, ya nggak salah kalau beliau yang berinisial T tadi mengatakan itu hoak gitu loh. Karena landasan berpikirnya jadi morat-marit. Memang organisasi yang berinisial KM ini memang ya nggak tahu loh kenapa kok cara berpikirnya begitu. Saya beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang ke sana waktu mereka mengadakan ritual tahun baru menurut mereka. Saya diundang ke sana. Saya diminta untuk bicara tentang kalender Jawa waktu itu dengan kesederhanaan di tikar gitu, di Watu Ireng ya, Watu Hitam di daerah Pekalongan sana. Nah, waktu itu saya duduk terus di depan saya ada meja. Di atas meja itu ada buku hitam. Di situ tertulis beberapa hal, salah satunya tentang kalender Jawa. Ketika saya baca, ya, di situ ada tulisan yang cukup menggelitik saya karena karakter bahasanya, gaya bahasanya ini gaya bahasa saya. Tetapi di situ sumbernya tidak dicantumkan. Nama saya juga tidak ditulis. Website yang saya buat itu juga tidak dicantumkan. Terus ada salah satu tokoh sesepuh atau pimpinan dari organisasi tadi itu bilang ke saya, ya betul Pak Sutrimo, tulisan ini kami ngambil dari websitenya Pak Sutrimo. Saya juga pernah mengambil dari narasumber lain.
Tetapi narasumber tadi ketika saya tanya juga ngomongnya dari Pak Sutrimo gitu. Semuanya bersumber dari tulisan saya. Gaya bahasanya plek, bener-bener kopas milik gaya bahasa saya. Tapi sayangnya orang wongke. Karena di situ nama saya nggak ada. Terus sumbernya dari website kami juga tidak dicantumkan gitu. Tapi walaupun begitu saya juga nggak marah. Karena saya membuat kajian tersebut memang untuk digunakan semua bangsa ini. Walaupun kalau kecewa itu biasa, manusiawi. Kok nama saya nggak dicantumkan ya, padahal ini hasil kajian kami gitu. Kalau nggak nama saya, barangkali alergi nama saya ya, paling nggak dicantumkan sumbernya website kita. Gitu loh. Sehingga tokoh T tadi ya, ini mengatakan Kaler Empu Bayun Hoak, ini yang diserang bukan Sutrimo, bukan Raket Prasojo, tapi ini yang yang membuat mencocok logi Kaler Empu Bayun dengan Pranoto Mongso gitu loh. Bener kata-katanya tokoh T tadi gitu loh. Nah, kalau di Raket Prasojo ya, kalau di channel tadi itu kan cenderung narasi, opini. Satu orang bicara direkam dengan HP nampaknya. Kalau kita kan enggak, kita ini kajian, kita kondotakon. Yang namanya kajian, kita siap disalahkan kalau memang ada yang menemukan literasi yang lebih hebat, lebih bagus. Ya. Kalau di Raket Prasojo, ini di video kita udah kita jelaskan bagaimana perjalanan sejarah kalender Jawa. Mulai tahun 911 sebelum Masehi, terus ada perubahan tahun 50 sebelum Masehi oleh Raja Sri Mahapunggung kedua, terus tahun 77 oleh Sri Mahapunggung ketiga atau Joko Sangkolo atau orang menyebutnya adalah Aji Soko, terus tahun 891 kalau nggak salah ada perubahan lagi oleh Empu Galian yang ada di reliefnya di Borobudur, terus pada masa Sultan Agung adanya perubahan Carakan Jawi maupun kalender Jawa Abugi dan Asopon. Sementara kalender Jawa terbitan Raket Prasojo ini bukan kalender Jawa Empu Bayun, belum ini. Ini masih kalender Sultan Agung Abugi. Karena yang namanya kalender adalah suatu perhitungan masa yang disepakati bersama. Walaupun ketika saya setelah menjadi narasumber utama waktu Musyawarah Agung atau Musyawarah Nasional FKPPAI, Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia di bawah binaan Jenderal Wiranto, saya ada banyak masukan supaya Raket Prasojo menerbitkan kalender Jawa yang Empu Bayun. Ya. Tetapi saya belum mau, walaupun saya sudah punya beberapa konsep. Kenapa? Karena bicara kalender adalah suatu perhitungan masa yang disepakati bersama. Orang Jawa mengatakan apa? Kalender itu dari kata koloider. Kala itu waktu, ider itu berputar. Jadi kalender itu dari bahasa Jawa itu, koloider, waktu yang berputar. Nah, diakui itu tidak, disadari itu tidak, di masyarakat kita itu yang diakui itu adalah Abugi. Kalau Asopon itu kan mirip dengan Hijriyah gitu loh. Nanti saya sudah nggak punya uang, uangnya tuh cari pinjaman, saya cetak kalender Jawa Empu Bayun, di masyarakat tidak mau, ya percuma toh. Malah buang-buang uang. Bahkan saya jadi teringat ada salah satu sesepuh. Ya. Beliaunya ini paranormal kondang. Saya pernah dapat bocoran dari orang dekatnya. 1 bulan omsetnya dia terima tamu itu 2 miliar. Kelasnya presiden pernah ke sana. Karena punya duit, dia cetak kalender Jawa menurut versi beliau. Karena beliaunya ini lahirnya itu pahing, beliau dalam kalendernya itu pahing dihitung 2 kali. Sehingga dalam perhitungan beliau, menurut beliau tadi, kalender Jawa itu 1 bulan isinya 36 hari. Pahingnya dihitung 2 kali. Nah,
Nah, karena punya duit beliau cetak, disebarkan gratis. Saya pernah dapat. Tapi faktanya apa? Masyarakat yang dapat itu pun kalendernya nggak bisa dipakai, Om. Bukan suatu perhitungan masa yang disepakati bersama. Percuma toh, buang duit percuma. Nah, sehingga saya nggak mau seperti itu. Tetapi dalam bentuk perjuangan, walaupun ini kalender Aboge Sultan Agung, ini sudah mulai saya buat, saya katakan ini kalender transisi. Dalam kalender Sultan Agung, tahun barunya itu kan Suro. Ini sudah mulai saya rubah menjadi Bagrawarna. Tahunnya kan tahun Dal, kalau menurut Sultan Agung. Ini adalah tahun Dama. Kalau windunya windu Sancaya. Ya. Ini saya katakan kalender transisi. Nama hari-harinya sudah mulai saya rubah. Radite, Soma, Anggara, Buddha, Respati, Sukra, Tumpak. Dan tahun depan mulai Galtugi, watak tahunnya adalah watak karakter kambing. Kalau tahun ini adalah tahun kepiting. Ternyata prediksi kalender Jawa akurat. Tahun ini tahun kepiting. Kepiting itu atos tok, sehingga pergerakan perputaran ekonomi keras. Kepiting itu emosional. Kesenggol titik japit. Tahun ini banyak orang yang emosional, ya. Nyambut bekerja sulit untuk cari daging, sulit untuk cari dividen cuan, ya. Serba atos dan orang mudah emosional. Tetapi bagi orang yang pekerja keras, ya tetap mendapatkan kenikmatan, karena kepiting itu walaupun keras, itu sumsumnya, dagingnya itu enak sekali. Jadi kita butuh kerja keras untuk tahun kepiting. Ya. Nah ini supaya gayeng harus ada kondo takon ini. Nah ini siapa dulu yang mulai untuk kondo takon? Siapa? Mas Doni? Pak Giono? Bunani dulu. Oh, monggo sama Mas Anton. Yeah. Rahayu. Di situ tadi dikatakan bahwa ada kalender Kolomongso gitu ya. Nggih, Pranoto Mongso. Pranoto Mongso. Itu seperti diatur mangsanya gitu ya. Terus mangsa apa yang kiranya baik untuk menanam pertanian misalnya, itu di mangsa apa, dan bagaimana cara menentukan untuk cara mencari itu galengan tahun atau nogo tahun itu yang bagaimana. Saya sering dengar dari kalender Jawa. Hanya itu saja sementara. Terima kasih Bu Nani. Rahayu. Mas Anton mau tanyakan, biar kono takon gak cuma dengarkan aja tadi. Rahayu. Mengapa itu kalender Jawa yang paling lengkap sedunia masih kalah populer dengan tahun Masehi, tahun Hijriah? Penyebabnya itu apa? Itu aja Romo. Terima kasih Mas Anton. Sebelum ke Mas Doni dan Pak Giono, saya jawab dari Bu Nani. Para pemirsa silakan kondo takon di kolom komentar. Kalender Pranoto Mongso ini ya nggak ada yang ngatur, karena itu kan kalender alam. Tetapi Sinuwun Pakubuwono VII itu membuat kalender dengan penyesuaian mongso. Ya, ada mongso ketiga, mongso mareng dan sebagainya. Sehingga ada mongso pertama koso. Ya. Nah, ketika bicara kalender Pranoto Mongso, di sini pun juga ada Pranoto Mongso, sehingga kalender terbitan Rakat Prasaja ini lengkap. Ini ada Pranoto Mongsonya. Jadi bagi yang sudah beli kalender terbitan Rakat Prasaja, silakan dipelajari detail, jangan cuma jadi pajangan di dinding. Kalau nggak tahu tanya, ayo belajar bareng. Bagi yang belum, secepatnya beli sebelum kehabisan. Silakan hubungi nomor admin
di deskripsi nomor WA Rakyat Prasojo. Ya. Ini karena kertas nggak naik, ini sama tahun kemarin harganya. Cukup menggantikan pengganti cetak 35.000. Supaya lebih hemat, kerjasama dengan teman. Karena 1 sampai 5 kalender ini ongkirnya sama. Secara garis besar area Jawa Timur ongkirnya 25.000 per 5 kalender. Ke Jawa Tengah 30.000. Ke Jawa Barat DKI Banten 35.000. Jawa Tengah DIY 30.000. Ke Bali 30.000. Kalau beli 1 kan kemahalan ongkir. Nah, lebih baik beli 5 sekalian. Ongkirnya sama. Nah, bagaimana untuk melihat galengan tahun? Ya galengan, yang nama galengan itu ya galengan pergantian. Sehingga untuk tahun depan galengan tahun ya 1 legi. Itu dari mana asalnya? Ya tahun baru ini. Oh ini Sabtu. Legi. Dal Tugi. Oh. Ini galengan tahun. Jadi Sabtu depan tanggal 28 itu. Ini tanggal jalannya Sabtu. Itu ya. 1 legi. Jadi galengannya tahun. Jadi galengannya tahun ya. Jumah Kliwon 1 legi. Oh. Pergantian tahun. Berarti mengawali. Ya, jadi galengan tahun itu dihitung 2. Jumah Kliwon masih ikut tahun yang lama, 1 leginya sudah tahun baru. Untuk tahun ini berarti galengan tahunnya itu. Ya, Jumah Kliwon sama 1 legi. Itu versi Abugi. Abugi. Untuk nogo tahun sama nggak? Nah, nogo tahun beda. Ini karena ada masukan dari Bu Nani dan Pak Giono, barangkali tahun depan kita tampilkan ini nogo tahun. Saat ini masih kita tampilkan nogo dino dan pasaran. Ya. Apa sih artinya naga dalam kalender? Kok dinamakan naga? Apa ada hubungannya dengan apa hewan itu? Ya, naga itu adalah hewan yang mulia. Naga itu adalah hewan yang perkasa. Naga tahun ini adalah sebuah gambaran tentang pergerakan angin. Sehingga kalau kita mau pindah rumah tidak boleh marani mulut nogo. Juga tidak bagus kalau kita menuju ekor naga. Seharusnya kita gegere nogo, giringing nogo. Yang paling tidak boleh itu kalau marani nogo, nah, dimplok mek nogo. Naga di sini adalah angin, pergerakan angin. Kalau terpaksa itu ekor naga masih bisa dipakai. Ya. Naga ini adalah sebuah gambaran pergerakan angin, angin yang besar. Lah kalau kita marani mulut nogo, ya nogo tahun, ya kita dimplok, kita akan mengalami banyak kesusahan. Ya. Terus dari Mas Anton, ya, kenapa kalender Jawa yang begitu lengkap ini kok kalah populer dengan kalender Masehi? Ya karena ini adalah ulahnya kapitalis. Dan kebetulan kapitalis itu backgroundnya memang orang-orang yang menggunakan kalender Masehi. Tetapi kalender Masehi tidak begitu berfungsi di Cina, di Jepang, dan di Korea. Sehingga kalau di Jepang dan Cina, tahun baru 1 Januari itu sepi. Mereka tidak mengenal. Nah, karena bangsa kita itu bangsa mabuk, tahun baru 1 Januari itu uang negara itu banyak dihambur-hamburkan. Anak-anak muda konvoi. Ini kan duit dibakar itu. Berapa triliun itu? Bahkan mulai zaman presidennya SBY itu BBM disubsidi, otomatis uang negara itu yang dibakar, yang dihancurkan uang negara. Kalau sekarang ini yang dapat subsidi kan Pertalite, yang digunakan banyak orang kan Pertalite, ya tetap sama aja. Uang negara dihancurkan, dihambur-hamburkan untuk konvoi.
terus untuk bakar-bakar. Bahkan setiap tahun baru 1 Januari itu banyak sekali kepala daerah yang menggunakan anggaran negara untuk merayakan tahun baru Januari. Uang negara yang dihancurkan. Karena itu yang menyeting adalah kapitalis. Bangsa ini dibuat mabuk dalam segala lini kehidupan. Supaya apa? Mudah dikuasai. Kalau bangsa ini sudah mabuk dogma, ya, mudah dikuasai, akhirnya begitu mudah sumber daya alam kita diambil. Ini politik global ini. Dan mereka berhasil. Yang bodoh itu kita. Jangan kita menyalahkan mereka. Mereka misinya memang ingin menguasai bangsa kita kok. Yang perlu kita salahkan ya diri kita. Kenapa kita begitu bodohnya gitu loh. Banyak sekali para pemimpin-pemimpin kita ini bersikap seperti Bambang Sumantri demi mendapatkan sesuatu hadiah dari para kapitalis, dari para pokoknya sesuatu yang mereka puja lah. Mereka rela mengorbankan rakyatnya. Mereka rela mengorbankan adiknya. Adik di sini kalau gambaran Bambang Sumantri adalah mengorbankan Sukosrono. Banyak pemimpin kita bersifat seperti Bambang Sumantri. Mulai zaman dulu, mulai zaman penjajahan VOC. Sampai-sampai Mangkunegoro IV membuat tembang Serat Tripomo. Ini yang ditonjolkan Bambang Sumantri. Karena raja-raja di Mangkunegaran, Kasunanan, Kasultanan, Pakualam, dan juga raja-raja yang lain di Nusantara ini rata-rata mereka berperilaku seperti Bambang Sumantri. Ya mudah-mudahan mereka sadar. Kalau seorang raja menggiring rakyatnya supaya meniru patriotiknya Bambang Sumantri, ya seneng-seneng aja mereka yang mendapatkan hasil. Akhirnya rakyat digiring mindsetnya supaya seperti jadi Bambang Sumantri. Ya, demi mendapatkan penghargaan dari sang raja, Sang Prabu Harjuno Sosobau, ya, Bambang Sumantri itu tega mengorbankan adiknya. Dalam hal ini pemimpin kita mengorbankan rakyatnya. Ya. Sehingga jangan heran kalau akhirnya kalender kita yang begitu lengkap ini, yang mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos, kalah populer dengan kalender Masehi. Sementara kalender Masehi itu cuma mengakomodasi makrokosmos. Nah, ketika bangsa kita mabuk agama, bahkan bangsa kita lebih memuja-muja kalender yang cuma hitungan angka. Hanya berdasarkan hitungan, berdasarkan hisab, hitung, tanpa ada nilai-nilai filosofinya. Ini malah diagung-agungkan karena dibungkus dengan agama. Mereka berhasil, kita yang bodoh. Karena itulah kita terus-menerus melakukan pencerahan dan penyadaran lewat kajian-kajian ini. Nah, ini sekarang mau ganti kondo takon ini Mas Doni sama Pak Giono, monggo. Pak Giono. Saya tak ngopi dulu. Rahayu. Matur nuwun. Untuk melengkapi apa ya? Inilah pemahaman. Jadi barangkali yang memiliki pertanyaan ini bukan hanya saya. Jadi dengan adanya diskusi malam ini bisa memberikan pemahaman yang menyeluruhnya seutuhnya. Nah, sepertinya yang dipaparkan oleh Romo Trimo tadi di kalendernya Raket ini kan ada tertulis base-nya memang masih aboge ya. Tapi kan secara historisnya kan dari Empu Bayun ya, yang 911 itu ya. 911 sebelum Masehi ya. Sehingga yang tahun kemarin kan di depan kan kita tulis sejarah kalender Jawa.
supaya masyarakat awam semakin banyak yang tahu. Nah, kalau membaca ini tentunya tidak akan berpikir kalender Empu Bayun itu hoax. Tapi kalau dari organisasi yang KM tadi kan diamputasi tuh. Nah, terus yang diisi Pranoto Mongso ya jadi hoax gitu loh. Lanjut. Seperti yang tertulis di sini itu mengacu pada Empu Bayun 911 sebelum Masehi. Yang akhirnya digubah lagi sama Aji Saka di 78 Masehi. 77 Masehi. 77 atau 78? 77 ya. 77 dirubah dan dalam perhitungan Jawa kalau menghitung sesuatu kan mulai dari angka 0. Das. Ya. Cuman akhir-akhir ini banyak masyarakat kita sudah lupa itu. Kita kalau ngitung langsung 1. Nah, dari mana asalnya 1? Sebenarnya harus pakai das dulu atau suwung. Das 1, das, eka, dwi, tri. Nah, sebenarnya begitu. Berarti bukan 78 Masehi ya? 78 tuh yang tanggal 1 Badrawana. Tanggal 1 ya, Tapi mulainya 77, mulai das. Terus kemudian sama Sultan Agung di 1555 Saka itu ya, itu menjadi tahun 1 Jawa ya. Nah, artinya gini, kalau melihat di sini Sultan Agung mengubahnya di situ dengan latar belakang memang mau ya sebenarnya sih kalau menurut saya mau biar bisa berjalan dengan Hijriah ya. Ada kan seperti itu. Yang melatar belakangi Sultan Agung untuk mengubah itu di tahun 1555 Saka ya. Kalau ditelaah coraknya terlihat di situ. Nah, namun yang ingin saya tanyakan itu di sini datanya. Jadi data yang data primer lah untuk kajian empirisnya Empu Bayun ini, apakah misalnya ada prasasti atau apa yang artinya yang mendukung. Terus kemudian yang di KA Aji Saka yang di 77 ya. Nah, itu juga seperti itu. Apakah ini ada data primer yang mendukung itu untuk kajian analisa kajian empirisnya? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya gini, Romo. Lagi-lagi kayak Suro, Sapar dan lain sebagainya. Ini lagi-lagi kan produk dari budaya pendatang. Istilah itu ya, istilah Sofar ya. Suro, Sapar, Mulut dan seterusnya. Ini kan produk dari budaya pendatang. Nah, terus artinya dalam tradisi yang sudah ada, yang biasanya setiap suro itu diperingati, ada seremoni lah untuk itu. Ini kan berarti kan mengacu ke yang sudah digubah oleh Sultan Agung tadi itu. Nah, sebagai yang ingin pihak-pihak lah yang ingin mengembalikan ke nilai secara esensi originalnya itu, harapannya kan kembali ke nilai itu. Nah, apakah masih perlu turut memperingati ritual suruhan atau apa, padahal ini loh produknya dari yang digubah Sultan Agung tadi itu. Matur nuwun. Terima kasih Pak Dodi. Pak Giono, Pak Ganto liar-liar. Nah, dari pertanyaan Mas Doni, terima kasih. Jadi dalam kajian kami ya, saya menemukan data pertama itu dari Serat Purwo Sasongko yang menceritakan bagaimana huruf Jawa pertama dimunculkan oleh Empu Bayun. Serat Purwo Sasongko ini ditulis dalam huruf Jawa kuno di kulit kambing. Nah, saya punya fotokopinya saya.
maksudnya menjadi kulit kambing difotokopi gitu. Jadi kalau aslinya saya dulu mendapatkan dari seseorang, ya. Di situ disebutkan bagaimana Empu Hubayun ini memunculkan huruf Jawa pertama, dan dulu huruf Jawa itu kotak, ya. Bukan seperti yang sekarang kita lihat. Kalau yang sekarang kita lihat itu namanya Carakan Jawi, itu yang menciptakan Sultan Agung, ya, sudah era Mataram. Nah, terus saya juga membaca buku karya dari Pak Suparno, mantan Kepala Perpustakaan UGM. Nah, buku tersebut juga menceritakan hal yang sama yang dari Serat Purwosasongko tadi. Nah, di situ diceritakan bagaimana Empu Bayun itu menciptakan aksara Jawa pertama. Sekitar tahun 911 sebelum Masehi tadi. Nah, di dalam berbagai literasi Jawa dikatakan bahwasanya kalender Jawa berdasarkan sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan sebagai jagat cilik. Ini berpasangan dengan sangkan dumadining bawono, asal muasal alam semesta. Sementara kalender Jawa ini berdasarkan sangkan dumadining bawono. Karena itulah di dalam kalender Jawa itu ada Saptawara, ada Pancawara. Pancawara terkait dengan mikrokosmos, Saptawara terkait dengan makrokosmos, jagat gede gitu. Bukunya itu silakan nanti Mas Doni baca ya buku tadi. Kalau untuk kopiannya kita ada ya. Nah, terus dalam perubahan terakhir oleh Sultan Agung, ya, itu memang diakulturasikan dengan kalender Hijriah. Tetapi kalender Hijriah itu kan berdasarkan lunar atau bulan. Sementara kalender Jawa itu berdasarkan solar atau matahari. Sehingga kalau saya rasa Sultan Agung itu begitu terkesan memaksakan kehendak sebenarnya. Sehingga kalender Jawa itu harus dipaksa dihilangkan 4 masa untuk bisa diakulturasikan dengan kalender Hijriah, ya. Nah, di dalam kalender Empu Sultan Agung ini tidak semuanya berbahasa Arab. Sebagai contoh Suro itu nih bukan di bahasa Arab adanya adalah Syura, artinya kemenangan. Syura dalam iman Islam merupakan hari kemenangan para nabi. Nabi Lut keluar dari mulut ikan, katanya tanggal 10 Syura. Nabi Ibrahim keluar dari api 10 Syura. Nabi Nuh ketemu daratan pertama Syura. Tapi dikunci dengan iman. Tidak boleh bertanya. Karena kalau kita kritisi lagi, apa benar Nabi Lut keluar dari mulut ikan itu 10 Syura? Apa benar Nabi Nuh ketemu daratan pertama itu 10 Syura? Tapi kalau dikunci dengan iman kan kita nggak bisa ongkrek-ongkrek gitu, udah mandek. Apa benar? Kenapa? Karena kalender Hijriah itu pertama kali dimunculkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan konsep dihitung mundur dari perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dan kan dipertanyakan toh, sebagai contoh gini, saya membuat kalender ini, terus saya bercerita kalau Ken Arok ini Ken Arok ini menemukan keris Empu Gandring, ya, ini taruhlah hari Rebu Kliwon gitu. Padahal kalender tadi yang menciptakan saya gitu loh. Tapi kalau dikunci dengan iman kan kita nggak bisa berbuat banyak. Dan itu bukan ranah ilmu pengetahuan gitu loh. Ya. Sehingga bagi yang umat Islam ya harus dipercaya kalau
Nabi Lut keluar dari mulut ikan, Nabi Nuh ketemu daratan pertama, Nabi Ibrahim keluar dari api, itu adalah 10 surah. Surah artinya adalah hari kemenangan. Dan kita tidak bisa ngutik-utik itu ranah iman. Ya. Tetapi kalau kata suro di dalam bahasa Jawa artinya adalah berani. Suro itu berani. Suro bisa diartikan adalah mesu sariro. Bagaimana kita harus tirakat, mesu sariro. Sariro itu tubuh, raga ini dipesu. Dilatih untuk tirakat. Dilatih supaya nanti siap ngelakoni mati saat jroning urip, supaya nanti siap untuk menuju manunggaling kawula Gusti. Mesu sariro. Nah. Sehingga kalau ada tokoh agama yang mengatakan, "Oh, suro itu dari bahasa Arab, cuman orang Jawa itu nggak bisa ngomong sin, suro jadi kata suro." Itu tidak sepenuhnya benar, karena bahasa suro ini bahasa yang bisa kita temukan tidak hanya di Arab saja. Di dalam bahasa Ibrani ditemukan kata suro. Nah, silakan teman-teman yang umat Nasrani cari di kitab sucinya, ada kata suro di bahasa Ibrani. Terus di bahasa India juga ditemukan kata sura. Sura dan asura. Artinya berbeda, tapi bukan Ibranian. Ya. Nah, selain kata bulan suro, di dalam kalender Sultan Agung itu juga ada kata bulan selo. Selo itu juga bukan bahasa Arab. Selo. Karena karena akulturasi tadi kan ada sesuatu yang dipaksakan. Akhirnya dalam perhitungan itu ada satu bulan yang akhirnya diberi nama sendiri, diberi nama Apit utawi Selo. Bukan Selo. Selo dengan Selo kan beda. Kalau Selo itu batu, Selo itu selo. Selah. Apit. Karena ada 2 tahun, ada hari besar 2. Satu hari besar Wisaka atau Syawal di dalam umat Islam, dan hari raya besar Kurban bulan Selo, bulan Apit. Nah, ini untuk edukasi karena kita menginginkan memberikan pencerahan dan penyadaran kepada bangsa ini, sehingga di kalender kita ini kan sudah mulai ada saya sisipkan. Jadi bukan ada bulan Suro, ada bulan Badrawarna. Terus kalau Sapar ini bahasa Arab yang dijawakan dari kata sofar, bahasa Arab. Ya. Kalau Jawanya kan ini kan Asuji. Terus ada mulut atau Kartika. Ya. Ada bakdo mulut atau pusa, ya. Dan lain sebagainya. Para pemirsa silakan hubungi nomor WA admin Raket Prasojo untuk secepatnya beli kalender sebelum kehabisan. Ya. Ada lagi dikatakan Mas Doni. Berarti oke. Berarti terkait yang bulan Suro, termasuk tradisi yang seringkali dilakukan oleh beberapa di elemen masyarakat, ya. Apakah memang tetap harus dilakukan untuk misalnya selamatan Suro itu sendiri, atau boleh tidak? Artinya itu tadi loh, kembali lagi ke esensi yang secara original, ya. Rasa-rasanya sih enggak mau gitu loh kalau seperti itu, karena kan ada proses akulturasi tadi itu. Makaten. Terima kasih Mas Doni. Ya, kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau menurut saya memang secara esensi itu kan memang ada akulturasi tadi. Tetapi tadi antara kalender solar dan lunar kan nggak bisa disatukan. Iya. Tetap Jawanya tetap nggak bisa sebenarnya, tetap berdiri sendiri Jawa itu. Sehingga yang kita peringati kan bukan hijriahnya, walaupun berhimpitan selisih 1 hari. Yang kita peringati adalah
satu badra warnanya atau suronya gitu loh. Nah, akhir-akhir ini beberapa kepala daerah kita ini juga gitu, karena mabuk agama, ikut-ikutan ini mengeluarkan dana besar-besaran untuk merayakan 1 Muharram. Tetapi mereka tidak pernah peduli tentang kalender Jawa yang 1 badra warna. Mereka melupakan leluhurnya, mereka melupakan baju sendiri demi meminjam baju orang lain, dan itu sewa gitu loh. Ya. Kita tidak melarang mereka mau merayakan tahun baru 1 Januari atau 1 Muharram. Tetapi kenapa kalau kita mempedulikan milik orang lain, milik sendiri kok tidak dipedulikan? Sementara cara memperingati tahun baru Jawa dan tahun baru Masehi ataupun Hijriah itu kan karakternya berbeda. Kalau dalam memperingati tahun baru Jawa kan cenderung kita harus dengan tirakat, mesurari sariro, wongonan, melean gitu ya. Nah, tanpa ada unsur foya-foya. Nah, tapi kalau peringatan tahun baru yang lain kan cenderung ada foya-foyanya gitu loh. Ada satu lagi, Rom. Silakan Mas Uni. Terkait kalender. Artinya harus disepakati secara bersama kan. Nah, ini loh pihak-pihak yang menyepakati ini gitu. Artinya kan seperti halnya saya pernah baca juga ya terkait kalender Jawa yang gubahannya Sultan Agung itu kan ada kurub kalau nggak salah ya 100 per 120 tahun ada penyesuaian kan. Nah, artinya kalau mengacu ke situ juga saya juga membaca, nah, ini sudah mulai mengalami pergeseran. Tapi banyak di elemen-elemen masyarakat itu masih ngugemi yang abugi kan seperti itu. Nah, artinya di sini itu loh, ini sudah banyak yang tidak menjalankan sesuai yang sudah diskenariokan oleh Sultan Agung. Kan seperti itu. Jadi meskipun katakanlah ini mau memperingati suruhan lah istilahnya ya, ada selamatan dan sebagainya. Ini nggak dapat nggak mengena, nggak dapat apa-apa di situ karena secara skenario harusnya dalam kurub 120 tahun sudah ada pergeseran. Tapi masyarakat yang masih ngugemi abugi ya tetap hitungannya abugi. Jadi gimana ya? Terus terang kalau saya belum menemukan kliknya gitu loh. Matur nuwun. Terima kasih Mas Doni. Jadi gini, kalau yang saya tangkap semangatnya masyarakat kita itu ingin merdeka. Sehingga walaupun secara perhitungan kurub 120 tahun kan harus berubah. Tapi mereka nggak mau. Apalagi saat ini Sultan Agung juga sudah meninggal. Pengaruhnya juga sudah tidak ada. Sehingga mereka tetap memegang teguh bahwasanya mereka tidak mau tunduk. Jawa itu tidak mau ditundukkan. Saya pernah membaca tulisannya Wakil Ketua Rekat Prasojo di Facebook. Tulisannya bagus. Ketika Sumatera kedatangan Islam, semua jadi Islam. Terus ketika di NTT kedatangan Kristen jadi Kristen. Tapi Jawa tidak. Jawa kedatangan Islam tidak menjadi Islam, tetapi malah menjadi apa? Islam kejawen. Jawa tetap tidak mau tunduk sebenarnya secara esensi. Terus ketika kedatangan Kristen juga begitu. Ketika kedatangan Nasrani ini fakta loh. Orang mau mencermati atau tidak ini fakta loh. Sehingga ada kekuatan tersendiri. Walaupun dalam posisi lemah sekalipun, Jawa ini tidak mau tunduk. Jati diri Jawa esensi Jawa Walaupun sehingga saat ini banyak orang suku Jawa yang tidak lagi Jawa. Sehingga saat ini walaupun seharusnya sudah berganti kurub, yang mereka pegang tetap abugi. Semangat Jawanya yang kuat.
Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini memang ada semacam transisi. Ada transisi. Pegang terus aboge, sebenarnya korupnya udah berubah. Tapi mereka tidak mau tunduk gitu loh. Sehingga sebenarnya saat ini kalau kita punya pemimpin yang hebat, seharusnya mulai dimunculkan ke SK, penggantinya SK Sultan Agung. Siapa yang berhak membatalkan SK-nya Sultan Agung? Ya tentunya harus yang setara. Sultan Agung ketika memunculkan SK tadi, beliau adalah penguasa. Waktu itu kekuasaan Sultan Agung meliputi Jawa, sebagian Sumatera, terus Lombok, ya. Nah, saat ini yang bisa membatalkan SK Sultan Agung kalau menurut saya adalah Presiden Republik Indonesia. Sekarang berani nggak Presiden Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan kembalinya penggunaan kalender Nusantara? Sehingga kita akan meniru Jepang, meniru Cina. Nah, sehingga kalau Mas Doni tadi kok rasanya seperti saya nggak ya, karena ternyata itu akulturasi dengan kalender Hijriah ya. Memang kalender Jawa seperti, kalau menurut istilah saya, kalender Jawa itu menangis di persimpangan jalan saat ini. Non-Muslim mau memperingati kalender Jawa ragu-ragu, karena di dalam kalender Jawa yang background Sultan Agung kan banyak nama-nama berciri khas Islam. Tetapi orang Islam sendiri yang saat ini mulai mengarah kepada keinginan beragama Islam secara kafah, itu meninggalkan Islam kejawen tadi. Akhirnya si Jawa kan ditinggalkan menangis di simpang jalan. Ya. Nah, tentunya kembali ke pribadi masing-masing. Ya. Sehingga kalau menurut saya pribadi maupun saya mengajak ke anggota Rakyat Prasojo, kita mengambil esensinya saja. Dan kita tetap melakukan peringatan, Wilujengan, Suro, ya. Sehingga kemarin ada yang tanya ke saya, salah satu anggota, kapan hari rayanya orang Jawa? Ada dua, satu Wisaka dan satu Badrawarna. Sampai kita menemukan pemimpin yang benar-benar punya keberanian mengembalikan jati diri bangsa. Ya saya sangat berharap ya, Pak Prabowo itu berani. Atau nanti barangkali penerusnya, karena kemarin saya menangkap sinyal Pak Prabowo mengatakan kita ini kedatangan tamu sudah ratusan tahun kok nggak pulang-pulang ya. Berarti kan Pak Prabowo sudah menangkap ini di depan kalender terbitan Rakyat Prasojo. Ini saya dapatkan wahyu ini di Candi Cetha, Gunung Lawu. Saya waktu itu ritual di sana mendapatkan tiga petunjuk. Yang satu harus diumumkan ke publik, akhirnya saya tulis di kalender ini. Yang satu waktu itu hanya khusus yang ikut ritual. Yang satu masih sinandi. Saya sampai detik ini belum diperkenankan untuk membuka di umum. Sehingga kadang-kadang saya lupa juga petunjuk apa yang saya dapatkan waktu itu. Karena saya ke ritual dapat petunjuk ini tahun berapa ya? Waktu itu awal sekitar tahun 2013 kalau nggak 2014. Ini bacanya. Ini adalah mantra. Wis titi wancine enggal cetakno. Karena saya dapatnya di Candi Cetha. Cetakno. Wis titi wancine enggal cetakno, dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, nyilih kudu mbalekke, hanandur hangunduh. Sehingga kalau di rumah saya, kalender ini yang saya pajang gini. Dengan harapan kan di ruang tamu itu. Setiap orang membaca. Ketika tamu-tamu saya datang ke rumah saya dan membaca ini, nah, secara tidak langsung mereka sudah merapalkan doa mantra dan menebarkan vibrasi resonansi. Kalau saya ada yang telepon, Pak minta tolong dihitungkan hari, baru saya buka-buka.
Sehingga sering yang saya tengok cuma ini. Saya tampilkan yang depannya ini gitu loh, yang biar semua taruh di ruang tamu, di tempat yang sekiranya semua orang bisa baca. Sehingga siapapun tamu kita secara nggak langsung langsung baca ini. Jangan disembunyikan malahan. Orang datang mamanya tok, permisi. Nggak tahu. Nah, dia langsung bacain tek. Nah, ini strategi membuat energi resonansi, Mas Doni. Barangkali selama ini banyak orang yang nggak paham dengan strategi saya. Ya, nah, ada lagi yang ditanyakan. Nah, atau yang mau tanya karakter tahun depan. Oh ya, karakter tahun depan itu ada karakter kambing. Kambing itu lapar ya mengembi, kenyang ya mengembi, ya pokoknya ngembek. Ya. Ini bedanya utang sama nilai sama. Ini utang kudu nyaur, nilai kudu balik. Ya, utang enggak sama. Beda. Ya. Nilai itu barang. Kalau utang berupa uang itu berupa materi, berupa kekayaan, emas, uang. Ya. Nyilih itu berupa umpamanya rumah, pinjam rumah. Gitu. Kan bangsa ini kan sedang mereka pinjam tuh ini. Kontrak. Ya. Nyilih wis 100-an tahun kok gak dibalik-balik nih. Namun gula kerasa lagi mau ngelepeh. Ada lagi yang ditanyakan ini Mas Doni yang mumpung aktif. Seharusnya itu kalau beli kalender kita dipajang yang benar, dipelajari, nggak tahu tanya gitu loh. Ada lagi. Terkait kalender Jawa itu untuk kongres ya. Nah, ini siapa saja sih sebenarnya yang pihak-pihak yang hadir di situ yang ikut kongres yang akhirnya iya sinten mawon itu. Ya. Sampai detik ini belum ada kongres kalender Jawa. Kalau kongres bahasa Jawa sudah ada. Sudah ke berapa ya? Ke-8 atau ke berapa kalau nggak salah. Terakhir kemarin di Semarang. Kalau kongres kebudayaan Jawa juga sudah ada, terakhir ketiga ya. Saya ikut sama Mas Puji itu di Jogja. Ya, tapi kalau kongres kalender Jawa belum pernah ada. Belum pernah. Ya. Yang saya ceritakan tadi adalah FKPPI, Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia, di bawah binaan Jenderal Wiranto. Ini mengadakan Munas, Musyawarah Nasional, dan saya diminta menjadi narasumber utama bicara kalender. Karena kalender Jawa ini sangat erat dengan para paranormal, karena di sini terkait dengan orang menghitung hari, punya gawe, bepergian jauh, buka pabrik, buka toko. Ya. Ini ada kaitannya. Dan selama ini banyak orang yang paranormal tadi tidak mampu menjelaskan secara detail. Ada lagi dong pertanyaan. Kalender Jawa secara basically kan solar system. Terus kemudian digubah menjadi lunar system. Secara acuan ini orientasi acuannya. Nah, di situ gitu loh pergantian harinya otomatis kan mengikuti nih. Jadi misalnya yang semula dari solar kan berarti matahari ya, berarti pagi ke sore. Nah, kalau lunar berarti kan sore ke pagi. Nah, di situ misalnya gini, contohnya weton kelahiran nih ya, weton kelahiran. Nah, yang saya ingat dulu waktu masih di desa itu ya, misalnya weton kelahirannya Minggu Legi. Nah, itu Sabtu Kliwon berarti Sabtu sore itu sudah dibuat masuk Minggu Legi. Iya, kan seperti itu. Nah, ini kan mengalami pergeseran hanya sekian jam, tapi akhirnya mempengaruhi semua proses
formulasi apa perhitungannya. Nah, ini loh yang saya masih belum bisa mendapatkan kliknya. Mengapa hal itu yang semula dari solar system jadi dari pagi hingga sore dan kemudian digubah menjadi sore ke pagi, sore artinya sudah masuk di hari esoknya. Nah, tapi hal ini dijadikan acuan untuk formulasi perhitungan. Nah, padahal menurut saya formulasi perhitungan itu pun bukan dari pengalaman pribadi yang bersangkutan Ini sudah ada semacam apa istilahnya? Ya, ilmu titen, kumpulan orang-orang terdahulu. Akhirnya yang belakangan ini hanya mengikuti. Nah, padahal itu tadi harusnya ini dampaknya juga besar dari pagi terus habis itu sore sudah masuk besoknya. Seperti itu masuk bisa nangkap yang saya maksudkan ya. Oke, makasih ya. Makasih Mas Doni. Ya karena memang antara solar system dan lunar system kan nggak bisa disatukan. Karena tadi saya katakan sebenarnya Sultan Agung itu setengah memaksakan kehendak gitu sebenarnya. Cuman karena seorang raja kan nggak ada yang berani membantah. Sehingga akhirnya munculnya istilah dua, Asopon dan Aboge. Sehingga kalau taruhlah tadi siang itu Asopon, terus jam 4 itu mulai kelihatan hilal atau bulan. Itu jam 5 udah mengikut Aboge. Nah, bagaimana tentang konsep berikutnya, banyak wata hari pasaran dan sebagainya. Ini kalau saya lihat hari pasaran itu masih kuat dengan solar system sebenarnya. Kalau saya lihat. Mulainya pagi hari. Sehingga tetap kalau mulainya bukan pagi hari, tetapi mulai sirep kayon. Orang Jawa kan punya tradisi sirep kayon itu mulai zaman dulu sampai detik ini nggak pernah berubah. Sirep kayon itu adalah kurang lebih jam 00. Tengah malam sirep kayon. Dan karakter dinolan pasaran itu lebih cenderung masuk pada solar system. Karena waktu itu seorang raja ya otomatis kan istilahnya perintahnya kan daulat raja. Tapi fakta di lapangan itu kenyataannya masyarakat kita tetap ingin merdeka. Sehingga sampai detik ini walaupun katanya seharusnya korup, seharusnya sudah berganti Asopon, mereka nggak mau. Mereka tetap pakai Aboge dalam berbagai konsep perhitungan termasuk kalender yang Mas Doni koleksi itu. Itu perhitungannya pakai solar system sebenarnya. Tentang karakter dinolan pasaran terkait dengan nogo dino, nogo tahun itu tetap solar system. Karena dasar kalender Jawa memang solar system. Ada lagi mumpung masih ingat ini. Mumpung belum saya tutup. Ini terkait sama-sama yang ngugemi Aboge ya. Ini ada di Malang Selatan dan di Malang sana Barat Daya ya. Nah, ini dalam penggunaan kayak apa kalender itu tapi terkait dengan pawukon. Nah, ini tidak sama dulu. Jadi ada yang was kubur. Nah, itu was ya ada yang detailnya saya lupa, tapi satunya ada yang di Selosopaing atau apa gitu loh. Padahal yang satunya bukan di situ. Akhirnya yang ini menggunakan versi 1 ya, yang sini menggunakan versi 2. Padahal ini sama-sama ngugemi di Aboge. Ya. Jadi dalam perhitungan kalender Jawa itu ada beberapa metode. Dan metode tadi digunakan oleh pihak tertentu dan diyakini. Tetapi di Jawa ada konsep Rua Bineda yang tidak perlu saling menyalahkan. Sebagai contoh perhitungan Salaking Rabi. Ya. Ada yang menggunakan konsep hitung dibagi 3.
Ada yang menggunakan konsep hitung dibagi 5. Ada yang menggunakan konsep hitung dibagi 7. Semuanya benar. Semuanya nggak ada yang salah, karena itulah konsep Ruwa Bineda. Tetapi yang salah adalah ketika memaksakan kehendak. Nah, ini saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu, kakaknya besan saya ini mau menikahkan putrinya. Saya dimintai tolong untuk menghitung hari. Sudah saya hitung. Nah, dari pihak mantan laki-laki ini orang Semarang. Mereka menggunakan konsep sendiri. Tetapi dia lupa di dalam tradisi Jawa, ketika mantenan yang mencari hari itu, yang punya pemenang mencari hari itu kan pihak pengantin putri. Perempuan. Ya. Calon pengantin laki-laki cuman pesan, pokoknya jangan hari ini karena ini adalah naas orang tua, naas simbah kan gitu. Ya. Ini memaksakan kehendak. Apa yang terjadi? Waktu itu dalam posisi sedang COVID tadi. Hari yang dia paksakan ini akhirnya oleh pemerintah waktu itu tidak boleh ngumpul banyak orang. Mereka akhirnya istilahnya itu hanya untuk pencatatan buku nikah. Tapi untuk perayaan prosesi perkawinannya tetap memakai hari yang saya hitung. Tetapi kita tidak perlu menyalahkan, itulah konsep Jawa. Begitu indahnya. Jadi apa yang Mas Joni sampaikan tadi, ada kelompok tertentu dengan konsep tertentu. Dan standarnya tolok ukur kita adalah serat teles alam semesta. Jadi jurnal pribadi ya. Iya akhirnya. Dan boleh-boleh saja. Sehingga biasanya kalau saya dimintai tolong untuk menghitung hari, itu cenderung saya jelaskan. Saya nggak mau model dogmatis. Jadi bahkan kadang-kadang yang minta tolong tadi saya pancing untuk bertanya. Makanya ada orang yang ngitungkan, oh, ini calon manten putri, calon manten ini. Oh nanti nikahnya harus Rebo Kliwon, sangatnya jam sekian gitu ya. Mereka karena begitu yakin dan percayanya kepada saya, ya langsung ditelan mentah. Tapi saya jenengan mboten tanglet kenapa kok kula milih Rebo Kliwon. Mboten, kula pun percaya kali Pak Sutri Mola. Ini malah saya bongkar, jangan langsung percaya, ini saya tunjukkan cara hitungnya. Ini dasarnya. Sehingga saya menginginkan siapapun itu, kalau nanti butuh mencari hari baik, itu tidak perlu datang ke Sutrimo. Ngitung sendiri. Ya. Karena saya walaupun tidak dimintai tolong untuk ngitung hari manten, saya juga sudah dapat rezeki kok, Tuhan ngasih rezeki saya dari lewat lain. Jadi saya tidak perlu jual mahal ilmu gitu loh. Oke, cukup Mas Joni. Ada lagi? Nah, sampun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, saya tunggu para pemirsa ngubungi admin, nomor admin WA admin Raket Prasojo di deskripsi. Mumpung kalender saya masih ada. Silakan beli, silakan pajang di ruang tamu seperti yang saya katakan tadi. Pelajari. Kalau ada yang kurang tahu, silakan tanya. Nanti akan kita bahas barangkali season berikutnya. Karena kalau kita anak muda sekarang kan kadang-kadang suka ramalan. Ini di belakang ini kan kita buat ini ada ramalan ini. Jadi biasanya yang muda, yang tua juga suka ini. Ini ramalan. Sifat dan jodoh menurut hari dan pasarannya. Nah, barangkali nanti perlu kita bahas. Kalau kemarin kan kita bahas tentang karakter tahun kepiting. Nah, nanti akan kita bahas lagi tentang karakter tahun wedhus, tahun kambing gitu loh. Wedhus pesek. Jadi, demikian tadi dulu bahasan kita. Sekaligus kita menjawab bagi teman-teman yang kemarin mencoba memprovokasi saya supaya saya menanggapi atau berkonflik dengan orang yang menyerang Kalender Empu Hubayun hoak. Saya jelaskan, beliau tidak menyerang Raket Prasojo. Karena ternyata yang diserang adalah yang modelnya asal cocok logi antara kalender Empu Hubayun dengan kalender Pranoto Mongso. Kalender kita belum sepenuhnya kalender Empu Hubayun. Kita masih menggunakan Abugi.
sampai tiba saatnya nanti ada presiden yang berani mengeluarkan SK presiden kembalinya kalender Nusantara. Dan kalau kami dilibatkan untuk penyusunan kalender Empu Bayun yang asli, kita siap untuk berperan aktif. Nah, karena kita lembaga kajian. Nah, para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.